Masih di seri kisah 10 ujian Abraham. Kita masuk ke ujian 6, janji yang tertunda dan penantian yang panjang. Ada masa ketika waktu berjalan tanpa membawa perubahan yang diharapkan. Janji tetap diingat, namun kenyataan seolah bergerak di tempat yang sama. Pengharapan tidak hilang, tetapi kelelahan batin mulai terasa perlahan. Dalam ruang inilah iman diuji oleh lamanya penantian, bukan oleh penolakan. Penundaan janji sering menjadi ujian iman yang paling melelahkan karena waktu terasa sunyi. Penundaan sering menjadi ujian iman yang paling melelahkan, bukan karena janji dibatalkan, melainkan karena janji tidak segera digenapi. Waktu yang panjang menguji kesabaran dan ketahanan batin. Iman harus bertahan tanpa tanda yang terlihat. Abraham menerima janji tentang keturunan dan masa depan, namun tahun-tahun berlalu tanpa perubahan yang tampak. Usia bertambah, tubuh melemah, dan harapan diuji oleh realitas biologis. Penundaan ini menciptakan ketegangan antara janji ilahi dan kenyataan hidup. Masalah ini penting karena banyak orang beriman hidup dalam masa tunggu. Ketika waktu berjalan tanpa jawaban, iman mudah berubah menjadi kelelahan. Pertanyaan bukan lagi tentang kesetiaan, melainkan tentang makna menunggu. Mengapa Allah membiarkan janjinya berjalan melalui penantian yang panjang? Bagian ini meletakkan dasar pengajaran pada kesaksian kitab suci yang jujur. Narasi Abraham mencatat dialog batin yang muncul di tengah penundaan. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Kejadian 15 ayat 2. Ayat ini muncul setelah bertahun-tahun Abraham hidup dalam janji. Kata-kata ini tidak lahir dari pemberontakan, melainkan dari kelelahan iman. Abraham tidak mempertanyakan keberadaan Allah, tetapi waktu penggenapannya. Iman tetap ada, namun dibungkus oleh ketegangan yang manusiawi. Dialog ini menunjukkan relasi yang hidup antara Abraham dan Allah. Kitab suci menampilkan iman sebagai hubungan, bukan sikap pasif. Penantian panjang membuka ruang bagi percakapan yang mendalam. Abraham belajar menyampaikan kegelisahan tanpa kehilangan hormat. Penundaan bukan penolakan, tetapi bagian dari pembentukan. Waktu menjadi alat Allah untuk memperluas kapasitas iman. Pengharapan diperdalam melalui kesabaran yang teruji. Allah dinyatakan sebagai penguasa waktu yang membentuk iman melalui kesabaran. Secara teologis, penundaan menyingkapkan Allah sebagai penguasa waktu. Allah tidak terikat oleh jadwal manusia atau keterbatasan biologis. Janji ilahi bekerja dalam kerangka yang lebih luas. Iman Abraham dibentuk melalui penantian yang memurnikan motivasi. Pengharapan tidak lagi bergantung pada kekuatan manusia. Ketergantungan diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah digambarkan sebagai raja yang setia meski tidak tergesa-gesa. Kesetiaannya tidak diukur dari kecepatan penggenapan. Sebaliknya, kesetiaannya terlihat dalam kesabaran pembentukan. Penantian iman membentuk ketekunan dan kerendahan hati dalam kehidupan orang percaya. Bagi orang percaya, kisah ini memberi bahasa bagi kelelahan iman. Penantian panjang tidak membatalkan hubungan dengan Allah. Kegelisahan dapat hadir tanpa menghapus kesetiaan. Pemahaman ini menolong iman bertahan dalam masa yang sunyi. Ketika perubahan tidak terlihat, iman tetap dipelihara. Pengharapan belajar hidup tanpa tuntutan waktu. Narasi ini juga membentuk sikap rendah hati dalam menunggu. Iman tidak memaksa Allah menyesuaikan diri dengan keinginan manusia. Kesabaran menjadi bagian dari kedewasaan rohani. Penantian yang panjang dimaknai sebagai sarana pembentukan iman yang mendalam dan tahan uji. Ujian ke-6 Abraham memperlihatkan iman dalam penantian yang panjang. Penundaan menjadi sarana pembentukan, bukan penolakan janji.
Pengharapan dimurnikan melalui waktu yang tidak singkat. Abraham belajar mempercayai Allah di tengah ketidakpastian kronologis. Iman bertumbuh ketika waktu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Pemahaman ini memperdalam relasi dan keteguhan iman. Dalam terang pemahaman ini, penantian tidak lagi kosong, melainkan bermakna.